Ini masuk di YouTube juga, Di. Absennya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Almarka, saat ini saya tengah berada di kantor UPT dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Makassar, yang mana pada kesempatan hari ini kita bersama dengan Kepala Dinas DP3A Ibu Aci Sulaiman yang juga sudah meluangkan waktunya di hari ini. Nah, pada kesempatan talk show siang hari ini, bagi Anda yang juga saat ini tengah menonton channel YouTube kami maupun yang tengah mendengarkan kami melalui 99,6 Ras FM Radio Almarkas. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan topik kita yaitu terkait dengan menekan angka kekerasan berbasis gender. Terlebih dahulu saya akan menyapa Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Kota Makassar Ibu Aci Sulaiman. Assalamualaikum Bu Aci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Ruby, Iya, dan apa selamat kabar? siang. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. walafiat hari Iya, ini. betul. Nah, di tengah cuaca yang sedikit menggalau, mudah-mudahan kita berdua tidak galau ya. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas terkait dengan menekan angka kekerasan berbasis gender. Kita tahu bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di beberapa tahun terakhir dan lebih-lebih tahun ini kita begitu banyak mendengar informasi melalui media, termasuk media-media mainstream, dan itu sangat memprihatinkan. Nah, kekerasan berbasis gender ini juga dikenal juga dengan kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi, dan itu juga menurut dari UN Women bahwa kekerasan cyber berbasis gender atau KSBG menurut Komnas Perempuan dan Kekerasan Undang nomor 12 tahun bantu ya diperburuk dan diperkuat dengan menggunakan piranti teknologi. Apalagi di zaman sekarang kita tidak bisa pungkiri bahwa teknologi menjadi salah satu motor dari kekerasan seksual secara elektronik dan lebih-lebih terhadap perempuan dan anak. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Bu Kadis terkait dengan tema kita hari ini. Ya, baik Kakak Ruby. Iya. Eh, ini kita lagi berada di unit layanan Mm, perlindungan anak, mm, perlindungan perempuan dan anak, Iya. yang mana memang layanan yang ada di sini adalah layanan pendampingan bagi korban. Mhm, Intinya bahwa layanan UPTD itu bagaimana melakukan pendampingan Iya. dan melakukan layanan secara maksimal untuk Mm, korban perempuan dan anak. mhm, Nah, kalau kita lihat fakta yang ada saat ini, maka memang kalau dibandingkan kekerasan yang terjadi kepada perempuan, dewasa, dan mhm, anak, Iya. memang faktanya adalah yang banyak masuk untuk pelaporan adalah kasus kekerasan yang Mhm, dialami oleh mhm. anak. Iya. Nah, kalau kita lihat lagi kategori, berdasarkan kategorinya apakah kategori fisik, Fisik non ya. fisik, Mhm. terus kekerasan Iya. seksual, ya, kekerasan berbasis gender online, Mhm. ya, ini bisa dilihat juga bahwa memang kekerasan seksual ada Iya, iya. paling besar jumlahnya dibandingkan dengan kekerasan yang lainnya. Mhm. Dan ini adalah fakta dan realita yang terjadi saat ini Iya. yang oleh kami tentunya harus punya strategi-strategi terhadap isu Mhm. kekerasan yang dialami oleh anak-anak kita. Karena memang kalau kita lihat bahwa kekerasan ini dimanapun dan kapanpun bisa terjadi. Mhm. Dan Mhm. para pelakunya adalah orang Iya. dekat yang ada di sekitar kita. Mhm. Apakah itu saudara dekat, Mhm. paman, Iya. kakek, ya, om, Mhm. atau tetangga kita sendiri, ya, Mhm. ini adalah fakta yang ada bahwa Mhm. memang pelaku kekerasan itu adalah orang yang ada di sekitar kita. Mhm. Nah, kalau kita lihat lagi Iya. kekerasan yang berbasis gender online ini, Mhm. memang ada beberapa laporan juga yang terkait dengan kekerasan berbasis gender Gender online. online. Ada yang dikatakan dengan grooming online. Mhm. Iya, grooming online ini adalah bujuk rayu yang dilakukan secara Secara online, online, ya. ya. Apakah itu nanti melalui percakapan-percakapan pribadi yang Iya. dimulai dari perkenalan di Perkenalan, media ya. sosial, Betul. ya. Terus berujung kepada pembicaraan-pembicaraan khusus Mhm. nih. Mhm. Nanti kita beralih aja roomnya, jangan Iya. di sini. Mhm. Kita ke Berpindah. WA aja ya biar Mhm. lebih gampang. Mhm. Nanti di dalamnya ada pembicaraan-pembicaraan yang secara seksual atau Mhm. yang dinamakan dengan sexting. Mhm. Ya, nanti ujung-ujungnya juga, ya, kirim foto dong. Ya, Ya, betul, betul, kirim betul. video deh. Mhm. Heeh. Mhm.
nanti, lanjut-lanjut akhirnya Mhm, minta foto tanpa busana, mhm, minta video dalam keadaan tidak memakai baju, mhm, itu bisa saja seperti itu mhm, dan faktanya memang ada. Jadi mhm. ini yang dinamakan dengan grooming online yang disertai dengan Seks. pembicaraan secara nuansa seksual, sexting, iya, Sexting ya? iya. Ada juga yang dinamakan dengan sextortion, Mhm, pemerasan secara ini online, online. ya Mhm, dengan nuansa seksual iya juga. iya. Jadi misalkan dia mengirimkan video, terus nggak dikirimkan lagi, Mhm, "Awas ya kamu kalau kamu nggak kirimkan mhm, video kamu, maka saya akan menyebarluaskan mhm mhm video yang sebelumnya." mhm, Dan ini banyak terjadi iya, dan terjadinya bukan hanya kepada anak-anak, mhm perempuan dewasa pun juga ada yang mengalami. mhm. Baru-baru ini kami juga, Menangani. menangani hal Mhm seperti itu, mhm, bahwa ternyata pelaku ini mengendalikan iya. mengendalikan berbasis online ini malahan dari lapas. Oh, Yang tanpa disadari dan bukan ada pelakunya itu bukan di mhm Sulawesi Selatan, mhm. malahan di luar Luar sana, sana, iya. oke. Begitu jauhnya kalau dipikir dari jarak dan Mhm waktu mhm. ya, begitu jauhnya tapi bisa dilakukan di media Di media online, online. ya. Mhm Jadi ini memang perlu antisipasi dari masing-masing keluarga mhm. bahwa begitu banyaknya meskipun dia tidak bertemu, Iya. tapi jangan sampai anak-anak kita mengalami hal yang tidak sepantasnya dialamin ya, baik itu lewat grooming online, Mhm lewat sexting, mhm. ataupun lewat sextortion. Iya, Ya. Sebenarnya kalau di era sekarang kan kita tidak bisa pungkiri bahwa gadget itu menjadi salah satu alat komunikasi yang mempermudah kita berkomunikasi, tetapi disalahgunakan terkadang. Apalagi di zaman sekarang anak-anak usia yang belasan tahun itu pun bisa sebenarnya bisa mengakses kemana saja ketika mereka sudah diperbolehkan memegang, apa, gadget. iya. Nah, apa sebenarnya yang menjadi ketertarikan, dan juga apa yang menjadi apa ya, menjadi, salah satu hal yang sangat penting ketika orang-orang itu bisa tertarik Bu Gadis, istilahnya terkhusus untuk perempuan dan anak-anak ya istilahnya usia masih masih usia belasan gitu. Iya, ini kan kita, perlu melihat juga bahwa Mhm, hal yang membahagiakan itu di media online adalah ketika kita, melihat hal-hal yang baru. mhm Dan mhm itu yang membuat penasaran. mhm Iya, mhm, sama halnya dengan misalkan permainan game ya, iya, ketika kita melihat game yang baru, mhm kita akan masuk di dalam fase yang awalnya dulu, mhm, terus meningkat-meningkat, iya, ke tahap level-level selanjutnya. mhm Ya seperti itu pun juga dengan ini, mhm, dengan pertemanan di media sosial. Karena ada juga pertemanan yang bersifat negatif ya, mengajak kepada hal-hal yang bersifat negatif. mhm Tapi ada juga yang memang positif, mhm, tergantung bagaimana kita memilah. Tapi dalam hal ini, ketika anak-anak yang, masih dalam usia yang sangat belia sekali iya, dan belum belum pandai mhm, untuk, melihat apakah hal itu bersifat negatif dan positif, ini iya, yang lebih banyak terbuai. Karena mmm, kembali lagi kepada, prinsip bahwa HP itu dunia dalam genggaman, betul apa betul saja betul, yang bisa, bisa. iya, Tapi kan ketika mereka juga belum siap untuk mhm memakai HP, mhm menggunakan secara positif, ini juga yang banyak melanda anak-anak kita. Akhirnya mhm terjerumuslah di mhm dalam grooming online, sextortion, atau mhm sexting, ya mhm. seperti itu. Tapi ini kan kita lihat bahwa banyak yang, justru yang lebih banyak terjerumus itu adalah perempuan dan anak ini. Anak-anak, apa yang sebenarnya, yang salah kalau kita boleh bilang katakan, apa sebenarnya yang salah? Sehingga sasarannya itu lebih banyak ke perempuan dan anak yang ternyata gampang apakah mereka itu termasuk salah satu yang gampang dibujuk rayu atau apa ya Bu Kadis kalau kita Iya, melihat itu? kalau kita melihat memang kenapa begitu banyak korbannya perempuan dan anak, Mhm, karena ini memang masuk di dalam kelompok rentan ya. mmm, Ya, bahwa perempuan itu gampang terbuai ketika mereka memang tidak mendapatkan pemahaman yang lebih. iya, Tapi saya yakin kalau orang tua dalam hal ini peran keluarga pun juga mhm, mengingatkan, saling mengingatkan, terus dari pihak sekolah pun juga selalu mengingatkan, iya, ya. Saya kan anak-anak pun juga ketika dia diberikan pemahaman, mhm, ya dia akan mengerti. Tapi ketika mereka juga mengabaikan iya, pemahaman itu, ini yang paling banyak menjadi korban. mmm, Iya, jadi, dalam hal ini memang lebih
lebih harus memilah yang Mhm. mana yang baik dan yang mana yang tidak dalam Mhm. pemakaian media sosial. Terus kalau kita lihat juga memang, anak-anak kita ini terbuai dengan gaya hidup. Iya, gaya Ya, hedon, gaya gaya hedon, mhm, ya kita bisa lihat, mhm, eee temannya memakai ini, dia juga seperti itu, mhm, mhm, iya. Terus jadi memang pendidikan karakter itu perlu dan penting, mhm, baik itu di dalam, pendidikan, pendidikan keluarga, mhm, pendidikan di sekolah, memang perlu itu pendidikan karakter. mhm, Dan yang pasti memang, bahwa pendidikan agama lebih prioritas, mhm, mhm, karena itulah yang bisa menjadi ini ya, mhm, menjadi pedoman kita untuk mhm. bisa berbuat yang lebih baik lagi. Apa upaya kira-kira Bu Kadis yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar ini dalam hal ini, di dinas Ibu sendiri yang memang betul-betul pasti hampir setiap saat ada laporan yang masuk dan Iya. ya tahulah Kota Makassar termasuk salah satu kota metropolitan juga dari 5 kota yang ada di Indonesia, tapi kita melihat bahwa pemerintah Kota Makassar begitu banyak melakukan program, tetapi ada saja kekerasan yang, terjadi gitu, Kak. Ya, yang pertama memang kami masih perlu untuk memaksimalkan ya Mhm, program Jagai Anak Tak. mhm, Karena, pada dasarnya program Jagai Anak Tak itu lebih melihat kepada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. iya, Jadi bagaimana melakukan perlindungan-perlindungan, upaya-upaya perlindungan pada anak. mhm, Dan memang dalam hal ini Jagai Anak Tak ya perlu melihat lagi bahwa isu yang berkembang saat ini mhm, karena meningkatnya dalam hal ini dibandingkan kekerasan yang terjadi kepada perempuan dewasa dan anak, iya, anak-anak yang lebih banyak menimpa, tentunya perlu upaya-upaya maksimal yang tidak mhm, hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi pemerintah, perlu sinergi dan kolaborasi. mhm, mhm, Dalam hal ini juga media ikut membantu, mhm, sama dengan Kak Rudi iya, lewat iya, radio heeh, ini ya, membantu kami juga untuk menyampaikan kepada masyarakat luas mhm, bahwa begitu banyaknya kekerasan yang terjadi di sekitar kita, jadi perlu upaya-upaya pencegahan. mhm, Tentunya kampanye-kampanye yang kami lakukan terkait dengan upaya pencegahan ini juga harus maksimal. mhm, Ya mhm, kembali lagi bahwa peran dari shelter warga, jadi shelter warga ini adalah wadah komunitas dari warga masyarakat mhm, sendiri untuk melakukan upaya, pencegahan dan penanganan. mhm, Ini alhamdulillah ini sudah ada di masing-masing kelurahan, kelurahan, iya. Memang belum semuanya, mhm, tapi yang pasti 90 kelurahan yang ada di Kota Makassar sudah memiliki shelter warga mhm, sebagai wadah komunitas mhm, untuk mengkampanyekan, hak-hak perempuan dan anak, mhm, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan mhm, kekerasan terhadap anak. mhm, Tentunya ini juga harus menjadi, program lanjutan mhm, nantinya ya. Kami berharap juga upaya maksimal yang dilakukan oleh masyarakat ini yang menjadi ujung ujung tombaknya tombak, kami mhm, untuk memang melakukan upaya. Tapi yang pasti peran penting mhm, dari pola asuh dalam keluarga itu juga yang menjadi, prioritas. Karena mhm, kami yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi pada anak-anak, mhm, baik itu permasalahan bagi anak, muaranya ada di keluarga. Jadi peran keluarga mhm. sangat dibutuhkan dalam hal ini. Iya, peran keluarga yang memang sangat dibutuhkan dan membangun komunikasi. Karena, saya melihat bahwa ada komunikasi yang terputus. Dalam hal ini ketika anak-anak tidak membuka ruang komunikasi dengan orang tua, begitupun sebaliknya. Karena bisa saja komunikasi itu tidak terbangun karena tidak ada, apa ya, tidak tidak memulai, dari rumah sendiri. Dalam hal ini keluarga memang berperan seperti yang Bu Kadis katakan bahwa keluarga punya peran yang cukup penting ketika kita membangun komunikasi. Anak-anak kan punya dunia sendiri. Orang tua juga punya dunia sendiri. Kadang-kadang komunikasi itu tidak tidak terbangun sehingga mereka bingung untuk mau berkomunikasi sama Iya, siapa. Jadi mereka agak lebih segan ketika membicarakan hal pribadi kepada orang tua. iya, Lebih dominan membicarakan hal itu kepada teman-teman. iya. Contoh Bu Kadis, saya 2 hari lalu melihat hal-hal yang menurut saya mungkin itu hal yang tidak wajar. Ketika saya bertemu dengan 3 anak yang usianya masih belasan. Saya duduk bersampingan dan melihat mereka menelpon temannya dan temannya itu mengarahkan untuk, bla 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 bla. Itu Iya. pembicaraan yang menurut saya tidak wajar dilakukan bagi anak-anak usia belasan. Dan saya melihat bahwa, wah, ini anak harus perlu diwaspadai. Takutnya dia terjerumus karena dari 3 itu, satu dengan, gaya yang agak berbeda, 2 itu dengan gaya yang menurut saya ya harusnya kan dia bergaya, apa ya, dengan penampilan yang usia mereka. Ini jauh dibanding dengan usia mereka. Saya membandingkan usia saya dengan anak-anak itu bukan Iya, menganggap kayak itu anak saya iya, sendiri. Jadi saya
pura-pura berdiri, menunggu pesanan saya sambil saya mendengar mendengar dan mengamati apa yang akan dilakukan anak-anak ini. Mhm. Nah, kalau di sekitar lingkungan kita tidak ada kepedulian, istilahnya kata Bu Kades yang saya ingat itu kepo, kita Iya, nggak kepo dengan kenali iya, potensi ya. karena Iya. kita tidak tahu apa saja yang terjadi di wilayah kita atau di sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh, di lingkungan keluarga kita saja kan Iya. kadang-kadang ada yang terjadi. Contoh tadi Bu Kadis katakan bahwa, pelaku-pelaku itu kan sekarang makin ke sini makin dekat dengan kita. Ya, Mhm. seperti om, bisa jadi kakak, bisa juga pelakunya adalah kakek ya, orang-orang terdekat yang ternyata selama ini kita mempercayakan mereka untuk menjaga dan merawat ataupun membantu mengasuh, tapi ternyata dia pelaku dia pelaku. Sebenarnya apa yang apa ya, kalau saya berpikir begini, kita mungkin orang awam pun akan berpikir, "Kenapa ya dia melakukan itu?" Iya. Ya, itu kalau Bu Kadis dengar-dengar dari beberapa, pengakuan, dari masyarakat yang datang mengadu, warga yang itu sebenarnya apa yang terjadi Bu Kadis? Iya. Jadi banyak faktor yang sebenarnya bisa mempengaruhi ya, baik secara internal maupun eksternal, Oke, termasuk pergaulan remaja saat ini. iya, Dan saat ini memang anak-anak itu lebih senang curhat kepada temannya. betul. Ya, jadi kami juga punya yang namanya forum anak. Oke. Forum anak ini adalah mereka juga melakukan yang namanya bagaimana menjadi fasilitator anak, Mmm, fasilitator mhm. sebaya. Mhm mhm. Ya, di fasilitator Ada peran penting mereka ya? iya, Oke. peran pentingnya. Karena kami yakin bahwa, perlunya peran fasilitator sebaya ini Mhm. sebagai teman curhat, Mmm, teman untuk, menjadi solusi solusi terhadap ter permasalahannya. iya. Iya, karena peran dari forum anak, ini sendiri adalah, sebagai pelopor dan pelapor. Mhm Iya, mhm. pelopor dalam hal-hal yang baik, Mhm ya. Dan, pelapor untuk kejadian-kejadian atau isu-isu yang terkait dengan anak. Ya, mhm. jadi, termasuk di dalamnya adalah bagaimana peran mereka Iya, sebagai fasilitator sebaya, sudah. iya. Mhm. Salah satunya adalah ketika mereka mengalami permasalahan bully ya, Bullying, iya betul. ketika anak Mhm iya. mhm. Kemungkinan besar dia tidak akan bercerita pada Mhm. keluarganya, ya Betul itu betul tadi yang betul. Kak Ruby bilang, Mhm mhm. bahwa ketika ruang komunikasi itu tidak dibuka oleh Mhm. mama papanya, Iya, tidak dibuka oleh kakak-kakaknya, mereka pasti akan lebih nyaman curhat sama temannya teman, betul sendiri, betul, iya. iya, atau sama HP-nya Mhm, sendiri sibuk ya, dengan dia HP-nya sibuk sendiri, dengan HP-nya cari teman. sendiri. Padahal tanpa disadarin orang tua juga memang, perlu untuk, melakukan mitigasi dini Mhm ya, mhm bahwa anak saya ini kenapa ya mhm tiba-tiba yang dulunya riang, mhm mhm gembira, terus tiba-tiba jadi pendiam, apa mhm. yang terjadi pada anak Betul. saya? Iya. Eee, dalam hal ini memang, fasilitator sebaya ini banyak fungsinya. Saya tanya sama anak saya Mhm. sendiri, "Kamu senangnya curhat sama siapa, Nak?" Mmm. Iya. Ternyata dari berbagai kategori, Iya. dia punya teman-temannya. "Saya Mmm. punya teman ini, Bu, enak ditemani Mmm, ngobrol." mhm mhm. Iya, dia kayaknya lebih paham sama saya, Ah, iya. perasaan saya, terus dia tahu saya aktivitasnya seperti apa. Mhm mhm. Dia kayaknya lebih mengerti saya deh, Oke. oh seperti itu. Saya polling lagi kepada anak-anak yang lainnya Mmm, ya, umurnya yang misalkan yang setingkat SMP, ternyata mhm. juga mereka juga lebih nyaman, Mmm, mhm mhm. curhat di Dia temannya teman sendiri, sendiri, iya. iya. Jadi fasilitator sebaya itu kami coba bentuk di Mhm. forum anak, dan ternyata itu juga lewat forum anak ini ternyata banyak yang bisa Bis ini ya, diangkat isunya. mhm. Entah itu isu kekerasan pada anak, Iya. dalam hal ini bully ya, karena Mhm. kita tidak menutup juga bahwa kejadian bully ini, ya pelaku dan korbannya ini sesama anak Mhm juga. mhm. Iya, bisa jadi teman Iya, sekelasnya, sekelas ya. iya, teman gengnya Heeh. atau di luar gengnya. Mhm. Ya ini yang banyak. Tapi ternyata dengan forum anak ini juga, Iya. saya, melihat bahwa mereka mampu menekan juga angka kekerasan yang Mhm. terjadi, utamanya untuk bully. Bullying, Iya, mmm. karena fungsinya itu tadi sebagai agen pelopor dan pelapor. Mmm. Nah, kalau boleh tahu Bu Kades, forum anak ini sejauh ini selain tadi yang disebutkan Bu Kades perannya, kita lihat adakah penekanan laju dalam hal ini untuk apa ya, untuk anak-anak yang tidak terbawa arus dalam hal seperti kekerasan gitu, Iya. ataukah memang, forum anak ini memang bisa menggandeng anak-anak yang ada di sekolah-sekolah gitu? Iya, saya bilang bisa menggandeng karena Mhm. proses perekrutan juga ada. Oke. Iya,
Dan ini juga boleh dikatakan bahwa ini keterwakilan dari sekolah-sekolah yang Mhm ada di mhm. Makassar, sehingga forum anak ini lebih kayak ini ya, berbagai macam Berbagai macam. Mhm keanggotaan. mhm Ya, karena dari sekolah-sekolah yang berbeda. mhm. Akhirnya mereka bersatu dalam forum anak. Mhm Banyak mhm. hal yang dilakukan, salah satunya adalah kampanye kekerasan yang Oh, dilakukan. ya Ya, ya ya. jadi kalau sejak mulai dari SMP, anggaplah Mhm SMA, dia sudah melakukan kampanye-kampanye itu, saya yakin ketika dia nantinya sudah dewasa, mhm. lebih memahami sebenarnya kebutuhan anak-anak, Mhm ya. mhm. Jadi mereka pun juga, saya tanya lagi Iya. sama mereka, "Kenapa mau bergabung di forum anak?" Mhm mhm. Dia bilang, "Salah satunya saya ingin mengambil bagian Mmm, dari mhm diri mhm. saya Iya. untuk melakukan tanggung jawab sebagai anak." Ya, Mmm. karena di dalam forum anak juga ini mereka juga dikasih pemahaman ya Iya. tentang pemenuhan hak anak, bahwa Mhm. tidak hanya dari segi pendidikan, Mhm mhm. dari segi kesehatan, tapi partisipasi anak dalam pembangunan ini Iya. yang perlu mereka pahamin. Salah satunya adalah mereka ikut dalam forum anak, setidaknya mengkampanyekanlah Mhm. terkait dengan kekerasan ataupun hal-hal baik yang lainnya. Misalkan pola hidup bersih dan Mhm sehat, mhm. iya, pola bersih, hidup, sehat untuk dirinya Diri sendiri, iya. sendiri, iya, pada saat dia mungkin pengenalan tubuh Mhm secara mhm. baik, Iya. sehingga seks edukasi pun juga ada pada Iya, anak-anak mereka dapat tersebut. ya. Iya, Mhm. heeh. Iya, kan kita sebenarnya kalau bicara soal seks edukasi itu kan sebenarnya dulu-dulu kalau di zaman kita Iya itu kan masih tabu. iya Sekarang kan tidak ada lagi ketabuan karena memang hak anak untuk tahu itu. Dan mereka juga bisa tahu bahwa ini wilayah area yang bisa disentuh dan tidak bisa disentuh. Karena kita lihat bahwa jangankan anak usia yang belasan, anak balita saja itu kan harusnya juga sudah mulai dijaga. Dalam hal ini orang tua juga harus betul-betul pahami bahwa yang bisa menyentuh anggota tubuh anak itu adalah ibunya sendiri, orang iya. tuanya. Khusus untuk ibu ya, karena Iya ya kita lihat banyak pelaku seks yang ya kasus-kasus yang sempat viral itu kan rata-rata usia masih balita, ada iya yang malah pelakunya bapak tirinya lah, bapaknya sendiri, itu kan aduh kayaknya kita iya tarik nafas ya Bu Kadis, dengar iya berita, baca berita, kayaknya tiap hari kita, ada iya. lagi kasus. Jadi kita rasa punya apa, rasa khawatir itu selalu ada sebagai orang tua. Nah, Kota Makassar untuk menekan laju kekerasan Bu Kadis, apa yang dilakukan selain melakukan edukasi, terus melakukan, membuka ruang kepada warga, terus ada juga sel keluarga yang dibentuk, itu selain itu apa lagi Bu Kadis? Iya, memang harus ada peningkatan layanan ya. Oke. Layanan jikalau itu tadi dari upaya pencegahan, Pencegahan ya? tapi jika terjadi kasus apa yang harus dilakukan? Mmm, Makanya kami ada yang namanya layanan UPTD PPA, ada mhm, juga layanan Puspaga. jaga ya. Kalau Puspaga itu pusat pembelajaran keluarga yang Mhm, intinya adalah bagaimana, melakukan pembelajaran-pembelajaran pada mhm, keluarga, tidak mhm, hanya kepada ayah, ibu, mhm, kakek, nenek pun juga ya. iya, Memberikan pemahaman yang sama jika mhm, terjadi kasus bahwa perlu support keluarga, mhm, dukungan keluarga, itu yang paling penting, mhm, iya. Terus terkait juga melihat persoalan itu perspektif keluarga pun mhm, juga melihat anak yang bermasalah itu harus lebih baik lagi, lebih lebih bisa memahami apa yang terjadi pada anak. Kalau di layanan UPTD ini lebih kepada pendampingan, kami iya, juga ada layanan konseling, mhm, iya. Kalau konseling terkait keluarga dan remaja, ayah, ibu, anak, ya silakan datang di Puspaga. mhm, Kalau terkait dengan layanan UPTD PPA, baik itu dari segi pendampingan, mhm, terus layanan rumah aman, mhm, layanan mediasi, iya, layanan psikososial, iya, tentunya ada di layanan UPTD PPA. mhm, Dan perlu kami sampaikan juga bahwa layanan ini ada, mhm, iya, untuk warga Kota Makassar dan mhm, layanan ini tidak iya berbayar. berbayar Jadi ya. bisa diakses oleh warga Kota Makassar. Nah, ini kan kebetulan kita ada di kantor UPT ini, UPTD, PPA Kota Makassar. Di sini, layanannya kapan, dari jam berapa sampai jam berapa Bu Kades? Dan kasus yang paling banyak masuk selama nggak usah jauh-jauh lah, mungkin dari bulan September dan Oktober ini, gitu. Iya, ini layanannya kita buka dari jam kantor ya, setengah Mhm, delapan. iya, Lewat dari jam kantor pun juga malam hari kita masih tetap buka, masih mhm, ada piket yang, mhm mhm, yang akan menunggu iya, layanan, mhm, ya. Dan, layanan kami upayakan untuk semaksimal mungkin, ya. Dan ini bisa diakses tidak hanya datang langsung ke mhm sini ya, mhm ke, mhm, kantor ini, kantornya yang heeh, ada di Jalan Nikel 3, iya, tapi boleh diakses secara online mhm, ataupun lewat call center 112, nanti minta terhubung dengan layanan UPTD PPA, mhm, atau tidak barcode layanan yang ada di websitenya
Centernya Baik, kami juga iya, itu sudah bisa, mhm, ataupun layanan lewat Instagram media sosial dalam hal ini juga bisa masuk di link layanannya kami, mhm, itu memudahkan warga Kota Makassar untuk mengakses. mhm, Kalaupun sudah susah, bisa lewat WA Centernya kami di 0811 4838 112, mhm, insya Allah akan terlayani. iya, Dan kalaupun masih bisa mengakses mhm, datang langsung ke sini, itu iya, lebih bagus. iya. Nah, kasus yang paling banyak ditangani saat ini Bu Kades, yang Iya, yang paling yang tadi ya, iya dalam betul, sebulan ini mhm, memang kalau kasus yang banyak sama sebenarnya dengan bulan-bulan sebelumnya, mhm, bahwa kasus kekerasan pada anak itu banyak yang terjadi, mhm, utamanya untuk kekerasan seksual. oke, Iya, mhm, dan pelakunya adalah orang terdekat. Itu juga memang perlu kami sampaikan, mhm, kenapa penting seks edukasi, karena iya, salah satunya adalah untuk memahamkan kepada anak-anak kita, yang mhm, tadi Kakak Ruby bilang, iya, mana daerah tertentu yang boleh disentuh oleh orang mhm, lain, jika betul, itu tidak boleh disentuh, katakan tidak, iya, atau memang harus mengatakan, "Anda tidak kenal saya, tolong mhm, jangan ganggu iya, saya." Iya, dan, katakan tidak untuk hal-hal yang negatif dalam negatif, hal iya ini, betul, iya. Apalagi kalau sudah masuk di dalam bujuk rayu. mmm, Iya, bujuk rayu ini kan mulai dari pemberian iya permen, orang tidak betul, dikenal tiba-tiba kasih permen, orang mhm, tidak dikenal tiba-tiba kasih biskuit, ya betul, ini iya, mesti diwaspadai juga, mhm, iya. mhm, Terus memang ya, harus ada kembali lagi bahwa pemahaman kepada anak terkait dengan pengenalan tubuh, tubuh, daerah iya, yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, mhm, khususnya untuk mulut, mhm, payudara, mhm, kelamin, dan pantat itu tidak boleh sama sekali mhm, disentuh. Dan memang kami menghimbau kepada ibu-ibu, ya iya, ibu-ibu muda mhm, maupun ibu-ibu tua mhm, dalam hal iya ini, betul betul, mama muda dan mama mama muda, iya, mhm, setidaknya menghimbau kepada, anak-anak mereka bahwa perlunya seks edukasi daerah yang boleh disentuh mhm, oleh orang lain dan yang iya, tidak boleh disentuh oleh yang lainnya, mhm, khusus, yang boleh menyentuh hanya ibunya dan dirinya sendiri. mhm, Ini penting, kami, memberikan pemahaman. Oleh Dignas pun juga lewat pendidikan PAUD ini juga sudah diajarkan ke oh, sekolah-sekolah iya ya iya, daerah yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. mhm, Penting juga karena kami melihat memang dari segi, kerawanan karena memang korbannya tidak mengenal usia usia, anak, betul, iya, mhm, apalagi usia boleh kami katakan, di bawah 5 tahun pun juga ada yang ada, menjadi korban, mhm, di atas 5 tahun pun juga ada, ada, anak-anak usia SMP pun juga ada, ada, usia betul, SMA juga ada. Jadi memang perlu diwaspadai. mhm, Setidaknya, memberikan pemahaman terkait seks edukasi oleh keluarga juga mhm, itu memang sudah harus dilakukan. iya, eee, melihat ke sini kan tadi sudah seperti yang disampaikan Bu Kadis bahwa, eee, kasus yang banyak tertangani sekarang itu adalah kasus kekerasan. Dan ini, kita lihat juga bahwa kasus kekerasan itu menjadi kasus yang teratas menurut saya dari sekian kasus selain Iya, kasus bullying ya. Kasus bullying yang ada karena kasus bullying ini juga kan, tidak apa ya, banyak orang yang tidak memahami Bu Kadis. Maksud saya iya. begini, kenapa masih banyak yang tidak memahami di sekolah kan ketika anak-anak diejek itu biasanya kan orang tua, "Oh cuma diejek-ejek biasa." Dianggap biasa Dianggap ya? biasa, Iya, tetapi ternyata itu kan bisa membekas buat iya, anak-anak dan mereka merasa bahwa saya pulang nih ke rumah, saya merasa nggak nyaman diejek-ejek. iya, Ya, apalagi kalau kalau mereka bilang, "Ih, itu berulang dan iya, berulang." Dan, inilah sebenarnya yang, juga perlu diberikan pemahaman juga nih Bu Kadis kepada, bukan hanya sekarang kan ejek-mengejek itu kan bukan hanya dari tingkatan atas atas saja, tapi anak-anak yang di bawah iya. ini. Adakah membangun kolaborasi dengan dinas, dengan, stakeholder lain Bu Kadis? Iya, dalam hal ini kami bersinergi Mhm, dengan Dinas Pendidikan ya, mhm mhm. karena kami lagi mendorong yang namanya sekolah ramah anak. Oke, Iya, mhm, sekolah ramah anak itu ya pasti orang bertanya bahwa mhm. sekolah ramah anak itu kan Seperti memang di apa? Iya sekolah sudah ya, ya betul sudah betul, ramah heeh, ya, betul, heeh. heeh heeh. Tapi lebih mendorong kepada partisipasi anak di sekolah Mhm, dan guru memang betul-betul menjadi panutan untuk panutan, mhm mhm, murid-muridnya. Itu yang lebih dilihat mhm dan partisipasi anak mulai dari proses perencanaan di mhm, iya, sekolahnya,
sampai dengan hal-hal yang bersifat ekstrakurikuler ini Mhm, diakomodir oleh sekolah ya. mhm, Lebih kepada bagaimana partisipasi anak itu lebih maksimal di mhm, sekolah. Ini upaya yang kami coba lakukan dan bagaimana setiap sekolah itu sudah punya satuan gugus tugas oh, terkait mhm, dengan, upaya penanganan jika terjadi kasus mhm, kekerasan. Iya, mhm, ini kan juga sesuai dengan, peraturan Menteri Pendidikan ya, iya, bahwa di sekolah itu memang sudah harus ada gugus tugas mhm, terkait dengan penanganan. Sudah harus ada standar operasional jika mhm, terjadi kasus kekerasan. mhm, Dan, dari anak untuk anak dan oleh anak lah mhm, intinya, bahwa sekolah ramah anak itu perlu diwujudkan karena betul-betul bahwa partisipasi anak dalam sekolah inilah yang lebih diharapkan. mhm, Jadi, bukan dari top down-nya, bukan mhm, dari mhm, gurunya, tapi iya, betul-betul dari bottom up-nya. bottom up-nya. Iya. Adakah peningkatan kasus Bu Kades dari bulan-bulan sebelumnya sampai dengan sekarang kalau kita lihat? Iya, kalau kita lihat dari grafik kenaikannya hampir sama dengan Mhm, tahun lalu, mhm, ya kami berupaya untuk menekan, mhm, semoga tidak lagi bertambah kasusnya di akhir tahun ini, mhm, mhm, ya. Kami berharap bahwa upaya maksimal yang dilakukan baik oleh shelter warga, mhm, oleh sekolah, oleh mhm, keluarga, oleh pihak-pihak mhm, lainnya, oleh kampanye-kampanye yang dilakukan oleh forum anak, mhm, oleh forum oke, genre, iya, ataupun dengan forum-forum anak lainnya pun juga bisa lebih maksimal lagi mhm, bahwa kekerasan itu tidak boleh dialami oleh siapapun mhm, dan itu kekerasan itu merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia. mhm, Kalau ini menjadi pemahaman iya, untuk kita semua, kita berharap bahwa gender equality ini bisa lebih maksimal maksimal, oke. lagi, ya. Nah, ini saya, mungkin bukan hanya saya cuma mau memperjelas kepada masyarakat, dan juga yang menonton kita, atau juga yang mendengar kita, terkait dengan shelter warga. Ini kan belum tergaung benar Iya, secara masif ya Bu Kades menurut saya, karena masih banyak orang yang akan bertanya, "Apa sih sebenarnya itu shelter warga? Apa sih fungsi dari dia?" Tadi kan mmm, sudah dijelaskan Bu Kades. Tetapi apakah di 15 kecamatan ini shelter warganya semuanya sudah terbentuk Bu Kades dari 143 ya? empat iya. puluh tiga kelurahan? Iya, Mhm, dari 143 kelurahan, sekarang ini kita sudah terbentuk 90 kelurahan, mhm, ya. Memang belum semuanya karena ini mhm, akan bertahap, iya, tahun depan pun juga kami, berupaya untuk lebih maksimalkan lagi. mhm. Jadi, shelter warga ini sebenarnya lebih kepada, dari warga untuk warga dan oleh warga. Mmm, Bagaimana warga ini merawat kepedulian sesama kepedulian. warganya, iya. Karena kami yakin kalau itu dilakukan garda terdepan oleh warga, Mhm, ya itu sebenarnya upaya yang maksimal. Karena mhm. untuk mengetahui sebenarnya permasalahan yang terjadi di masyarakat sendiri kan oleh warganya Warga-warga, sendiri, betul. iya. Kami di sini sebagai lembaga layanan akan berupaya untuk lebih maksimal lagi Mhm, dan dengan peran shelter warga ini sebenarnya iya, asesmen awal dari permasalahan ini sebenarnya lebih lebih jelas lebih lagi ya, jelas lagi karena ya. kronologis kejadian itu Mhm, sudah diketahui oleh shelter warga ketika membawa kasusnya ke mhm, sini. Misalkan dari shelter warga, Manggala tuh mhm, kemarin mhm, berhasil, menggagalkan yang mhm. namanya tindak pidana perdagangan orang. TPPO ya? Ya, Mhm, mhm, TPPO. Karena dari berdasarkan laporan warganya itu, mereka menyampaikan bahwa di sana ada semacam kayak, apa Bu, dia bilang sekretariat yang menampung warga sementara. Terus nanti akan dikirim lagi ya, tentunya perlu kita iya, waspadai betul, jangan betul. sampai ini menjadi modus Iya, perpindahan orang iya, ya. trafficking ya? Ya, Mhm, trafficking. mhm, Dan ternyata oleh warga itu ditelusurin lewat bantuan kepolisian memang indikasinya seperti itu. Jadi mmm, peran shelter warga betul-betul maksimal. Misalkan juga ada kasus ya penyekapan, dalam hal ini kasus kekerasan dalam rumah tangga. iya. Ketua RW dan RT melaporkan Mhm, ya, mhm, melaporkan, kasusnya bahwa ada penyekapan seperti itu, mhm, ya kami tindak lanjuti dengan tim mhm, reaksi cepat yang dilakukan oleh ini, mhm, oleh tim di sini untuk melihat kejadian-kejadian. Itu pun juga semua bisa bisa apa, bisa teratasi dengan bagus mhm, karena adanya peran shelter warga, mmm. iya. Jadi betul-betul usaha shelter warga ini bisa lebih, maksimal lagi, iya. Gitu. Ya memang, fungsi shelter warga ini sangat sangat apa ya, sangat bagus karena dari masyarakat, dari warga ke warga yang ternyata juga warga punya kepedulian di situ. Nah ini sebenarnya,
bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan terkhusus untuk Iya yang menonton dan mendengar kita iya. karena mungkin belum memahami betul bahwa apa sebenarnya fungsi shelter warga. Iya. Nah, Shelter karena, warga ya, izin dulu saya iya menyampaikan bahwa shelter warga ini iya, sebenarnya menjadi ini ya, mhm orang datang ke Makassar berkunjung mhm, bagaimana menekan angka kekerasan iya, terhadap perempuan dan anak karena mhm, mereka mengetahui bahwa Makassar ini menjadi kota metropolitan dengan betul, jumlah penduduk yang begitu besar besar ya, dan beragam dari mhm, suku manapun iya, datang, ya betul, gimana cara menekannya. mhm Kami menyampaikan bahwa kita punya wadah komunitas terkait dengan shelter warga mhm, dan ternyata ini direspon baik, oh, akhirnya ini menjadi praktek baik untuk mmm, mhm, beberapa wilayah, kabupaten kota mhm yang ada di, Indonesia, tidak mhm hanya di Indonesia Timur ya, mhm, karena yang dari Kalimantan pun juga belajar ke kami terkait dengan shelter warga. mmm, Malahan dari Aceh pun pernah, datang, datang untuk, studi banding, iya, untuk belajar bagaimana sih keberadaan shelter warga, mhm, apa yang harus dilakukan mulai dari awal, mhm mhm, terus bagaimana memberikan pemahaman, bagaimana memberikan edukasi, pelatihan, pelatihan, iya. mhm Dan, bagaimana mereka melakukan, upaya-upaya maksimal jika terjadi kasus. mhm Dan ini memang, saya bilang bahwa ini tidak mudah, ini kami membuka ruang-ruang mhm ya, ruang-ruang dan kami banyak dibantu oleh pihak-pihak lain, mhm utamanya untuk LBH, mhm CSO, mhm, NGO yang ada di Kota Makassar yang, sangat, membuka ruang dan membuka komunikasi, ruang. mhm Akhirnya shelter warga ini pun banyak dibantu ya untuk mhm, peningkatan kapasitasnya, kapasitas, iya. Jadi mereka bisa bergerak itu karena memang, sudah mempunyai kapasitas untuk melakukan pendampingan mhm, dan ini dibantu oleh beberapa pihak, mmm, baik itu juga dari pihak perguruan tinggi, mhm. LBH, CSO yang ada, ini sangat membantu kami. Nah, Iya ini salah satu, program keberlanjutan sebenarnya yang iya digerakkan oleh, Bu Kadis bahwa ini menjadi salah satu program yang, apa ya, sustainable development goals yang, berkelanjutan yang ini tentunya, ini menjadi menjadi apa ya, menjadi, studi apa, menjadi perhatian kabupaten dan provinsi lain dan sehingga, Kota Makassar ini bisa menjadi tempat studi banding terkait dengan shelter warga. Nah, Bu Kadis, mungkin ada pesan ataupun juga harapan yang ingin disampaikan kepada, pendengar dan penonton kita terkait dengan, menekan, kekerasan berbasis gender ini? iya, untuk menekan angka kekerasan penting memang edukasi kepada keluarga, Mhm, edukasi kepada lingkungan, iya, tanda-tanda untuk kekerasan yang mhm terjadi pada kita. mhm, Karena untuk melihat kekerasan itu dalam pacaran pun juga ada ya, iya betul, kekerasan dalam pacaran. mhm Dan ya penting untuk kenali mhm tanda-tandanya, ya, mhm apalagi iya. Apalagi kalau misalkan ini terjadi di sekitar kita, perlulah untuk mengetahui tempat aduan pertama itu mhm, masih pemerintah Kota Makassar menyiapkan layanan UPTD BTP, PPA iya, yang siap untuk melakukan pendampingan dan penanganan jika terjadi kasus, ya. mhm, Dan kami membuka ruang seluas-luasnya kepada iya, masyarakat untuk datang melapor, mhm jangan ragu. mhm, Tentunya kami juga punya yang konselor, namanya ya konselor yang mhm memang, sudah profesional dalam mhm hal ini, kami punya layanan-layanan yang siap untuk membantu Bapak Ibu jika terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. mhm, Dan jangan lupa juga jika terjadi, permasalahan-permasalahan keluarga, iya, baik itu yang terjadi pada anak, silakan mhm, datang di Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga mhm tidak jauh dari sini di UPTD PPA di Jalan mhm Nikel juga, mhm, ya silakan datang karena layanan yang diberikan adalah layanan yang tidak berbayar. Iya, mmm. layanan gratis untuk warga Kota Makassar. Ya, ini tidak dipungut biaya sama sekali. Ketika ada kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, UPT siap melayani. Jangan sampai Anda ragu dengan apa yang Anda rasakan. Jangan sampai itu menjadi penyakit di dalam keluarga sendiri ya, Bu Kadis. Jadi ya mau tidak mau kalau ingin membuka ruang komunikasi bisa langsung ke sini. Ya kebetulan kantornya ada di Jalan Nikel, tepat ini gampang karena dekat dengan berhadapan dengan masjid. Jadi Iya. ya tidak dipungut biaya sama sekali ya. Baik, terima kasih banyak Bu Kadis sudah meluangkan waktunya pada kesempatan, siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan terkait dengan program dan juga upaya dan juga pencegahan yang tengah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar terus berjalan dan kita berharap juga bahwa DP3A terus selalu maju ya, dalam hal ini juga
dalam bentuk pelayanan-pelayanannya itu bisa menjadi cerminan di wilayah-wilayah lain. Ya, terima kasih Kakak Mhm, terima Berubi kasih. sudah menyuarakan layanan-layanan kami Mhm, lewat radio iya, Ras FM. mhm, Iya, terima kasih banyak peran media sangat membantu, iya, utamanya kami yang mhm, ada di layanan OPTD PPA mhm, dan, kepada pemirsa, ya jika terjadi kasus jangan lupa laporkan, mhm, jangan didiamkan, iya. ya silakan datang di kantornya kami atau coba lihat di website ataupun di media sosialnya. UPTD PPA Kota Makassar. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.